Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi hari ini di pertemuan ke-12 dalam pembelajaran ekonomi. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang tahapan prosedur pendirian koperasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan koperasi dan konsep koperasi di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengetahui bagaimana pengelolaan koperasi dan konsep koperasi di sekolah. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak melalui penjelasan video berikut ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang koperasi, subbab koperasi sekolah. Koperasi sekolah, pengertian. Definisi koperasi sekolah menurut SK bersama antara Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri nomor 331, koperasi adalah koperasi yang anggotanya adalah siswa-siswi yang berada dalam lingkungan sekolah, baik dalam sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan lembaga pendidikan lainnya. Ciri-ciri koperasi sekolah. Anggota dari koperasi tersebut adalah para siswanya sendiri. Diharapkan agar para siswa tidak terbebani dengan adanya koperasi tersebut, sehingga kegiatan belajarnya di sekolah dapat tetap berjalan dengan apa yang semestinya. Waktu masa menjabat sebagai anggota koperasi sangat terbatas karena menyesuaikan dengan lamanya masa pendidikan siswa tersebut. Koperasi tidak memiliki badan hukum. Yang mendirikan koperasi tersebut adalah pihak yang memiliki wewenang berdasarkan surat keputusan. Tujuan dan fungsi koperasi sekolah. Para siswa dapat lebih berkembang dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi yang telah dipelajari sebelumnya. Di dalam kelas, mereka mendapatkan ilmu teori dan sebagainya, sedangkan di koperasi, mereka akan menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Memudahkan para siswa lain untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Jadi, dengan adanya koperasi tersebut, siswa tidak perlu lagi untuk berjalan keluar sekolah untuk membeli suatu kebutuhan dan keinginan seperti halnya peralatan sekolah, pulpen, pensil, penggaris, dan lain-lain, hingga makanan dan minuman. Siswa dapat menabung, bahkan meminjam dalam koperasi tersebut, mendapatkan pelatihan soft skill secara langsung, membentuk jiwa sosial dan toleransi yang tinggi, menumbuhkan rasa loyalitas terhadap sekolah yang mereka jejaki, mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum pernah dipelajari di dalam kelas, menciptakan rasa solidaritas antara siswa yang satu dengan lainnya. Jenis usaha koperasi sekolah. Jenis usahanya, unit usaha toko. Koperasi ini menyediakan dan menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh para siswa, seperti alat tulis, buku pelajaran, buku gambar, dan lain-lain. Unit usaha kafetaria. Koperasi ini menyediakan dan menjual produk-produk yang dibutuhkan para siswa, seperti makanan ringan atau snack, nasi, gorengan, mie, kerupuk, serta minuman. Unit usaha simpan pinjam. Koperasi ini mewajibkan para anggotanya untuk membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela. Unit usaha jasa. Koperasi ini menyediakan dan menjual produk jasa yang dibutuhkan oleh para siswa, seperti fotokopi, pengetikan, penjilitan, dan sebagainya. Sumber modal koperasi sekolah. Di samping itu, dari sisi modal, sumber modal yang pertama bisa berasal dari modal sendiri yang terdiri atas pembayaran iuran, simpanan wajib, simpanan sukarela, maupun sisa hasil usaha atau SHU. Sedangkan sumber modal kedua bisa berasal dari pinjaman yang terdiri atas hibah, pinjaman dari koperasi sekolah lain, bantuan dari komite sekolah, bantuan dari instansi pemerintah, maupun sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.
Perangkat organisasi koperasi sekolah. Koperasi sekolah memiliki perangkat organisasi, diantaranya adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Berikut adalah ketetapan-ketetapannya. Menetapkan anggaran dasar yang akan digunakan sebagai usaha koperasi tersebut, menetapkan kebijakan umum, manajemen, dan usaha koperasi agar lebih jelas dan terarah, menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas karena ada keterbatasan waktu tertentu, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran, serta pengesahan laporan keuangan agar usaha koperasi bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus agar lebih jelas siapa saja yang terlibat dalam koperasi tersebut, menetapkan pembagian hasil usaha yang jelas agar tidak ada ketimpangan dalam menjalankan usaha koperasi, menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, serta pembubaran koperasi layaknya otonomi daerah. Nah, berdasarkan penjelasan video tadi, kalian sudah memahami bagaimana konsep dan pengelolaan koperasi di sekolah. Diharapkan melalui pembelajaran tadi, kalian dapat menerapkan asas-asas koperasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk pembelajaran hari